warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini saya akan membawakan materi mengenai organisasi gerakan pramuka dan struktur organisasi pramuka. Nah, bisa kita mulai ya. Materi apa ya hari ini? Nah, materi pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian gerakan pramuka. Yang kedua, hakikat, sifat, dan fungsi gerakan pramuka. Dan materi yang terakhir, tujuan dan tugas pokok gerakan pramuka. Yuk disimak baik-baik. Nah, sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu pengertian gerakan pramuka. Nah, gerakan pramuka adalah satu-satunya organisasi di wilayah Republik Indonesia yang diizinkan untuk menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Organisasi-organisasi lain yang mirip dan memiliki sifat yang sama dengan gerakan pramuka tidak diperkenankan untuk ada. Selanjutnya, apa itu definisi organisasi? Nah, organisasi bisa dipahami sebagai suatu kesatuan yang berfungsi sebagai tempat atau media untuk mencapai beragam tujuan. Nah, terdapat berbagai komponen yang mendasari sebuah organisasi, termasuk banyak individu, hubungan kerja, spesialisasi pekerjaan, serta kesadaran rasional dari setiap anggota sesuai dengan keterampilan dan spesialisasi masing-masing. Nah, ini merupakan definisi dari organisasi. Nah, kemudian apa itu peran dari gerakan pramuka? Nah, jadi gerakan pramuka memiliki peran utama dalam mengadakan pendidikan kepramukaan untuk para pemuda dengan tujuan membentuk generasi yang lebih baik, bertanggung jawab serta mampu mengelola dan mengisi kemerdekaan bangsa. Nah, tentunya dalam melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan pramuka harus mengikuti Dharma Pramuka. Nah, Dharma dapat dipahami sebagai alat pendidikan yang progresif untuk mengembangkan akhlak yang baik. Nah, adapun Dwi Dharma Pramuka Siaga yang pertama adalah siaga setia kepada ayah bunda, yang kedua siaga berani dan tidak putus asa. Kemudian ada Dasa Dharma Pramuka. Nah, Dasa Dharma Pramuka itu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua cinta alam dan kasih sayang ke sesama manusia, yang ketiga patriot yang sopan dan kesatria, yang keempat patuh dan suka bermusyawarah, yang kelima rela menolong dan tabah, yang keenam rajin terampil dan gembira, yang ketujuh hemat cermat dan bersahaja, yang kedelapan disiplin berani dan setia, yang kesembilan bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan yang kesepuluh suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini akan dibahas mengenai hakikat, sifat, dan fungsi gerakan pramuka. Nah, untuk yang pertama kita harus ketahui dulu apa itu hakikat dari gerakan pramuka. Nah, di sini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah ini merupakan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan melalui aktivitas yang menyenangkan bagi anak-anak dan remaja di bawah bimbingan orang dewasa. Kemudian, sebuah proses pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah dan di lingkungan keluarga. Kemudian, dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepramukaan dan metode kepramukaan. Selanjutnya, sifat pendidikan kepramukaan di sini terdapat 3 poin. Yang pertama nasional, internasional, dan universal. Nah, maksud dari di sini mengenai nasional tentunya artinya merupakan organisasi yang melaksanakan pendidikan kepramukaan di suatu negara harus beradaptasi dengan kondisi. Kemudian internasional. Nah, ini berarti bahwa organisasi kepramukaan dimanapun di dunia harus membina dan mengembangkan rasa solidaritas serta persahabatan antara sesama pramuka dan antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan keyakinan, agama, kelompok, status sosial, serta suku dan bangsa.
Selanjutnya, universal. Nah, ini menunjukkan bahwa kepramukaan dapat diterapkan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari berbagai bangsa dengan selalu mengikuti prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dalam praktik pendidikannya. Materi selanjutnya mengenai fungsi pendidikan kepramukaan. Nah, ada 3 poin di sini. Tentunya yang pertama adalah aktivitas yang menarik bagi anak-anak dan remaja. Kemudian pengabdian untuk orang dewasa dan sarana bagi masyarakat dan organisasi. Nah, ini merupakan fungsi dari pendidikan kepramukaan. Adapun tujuan dan tugas pokok gerakan pramuka. Nah, di sini tujuan gerakan pramuka adalah telah dirumuskan dalam anggaran dasar gerakan pramuka pada bab 2 pasal 4 yang menyatakan bahwa gerakan pramuka bertujuan untuk mendidik dan membina generasi muda Indonesia dengan harapan agar mereka menjadi individu yang memiliki kepribadian, karakter, dan akhlak yang baik, yang beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki mental yang kuat dan moral yang tinggi, memiliki kecerdasan yang tinggi serta keterampilan yang baik, memiliki tubuh yang kuat dan sehat, dan warga negara Republik Indonesia yang menghayati nilai Pancasila, setia dan taat kepada negara Republik Indonesia. Kemudian ada tugas pokok gerakan pramuka, yaitu menjalankan aktivitasnya. Gerakan pramuka senantiasa memperhatikan kondisi, potensi, kebutuhan, dan minat dari para peserta didiknya. Oleh karena itu, tugas utama gerakan pramuka yang tercantum dalam anggaran dasar gerakan pramuka pasal 5 adalah gerakan pramuka memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan kegiatan kepanduan bagi generasi muda guna menumbuhkan benih-benih bangsa agar mereka menjadi generasi yang lebih baik, yang bertanggung jawab serta mampu mengelola dan mengisi kemerdekaan nasional. Kemudian struktur organisasi gerakan pramuka. Adapun beberapa, yang pertama ada di tingkat pusat Kuarnas, kemudian ada kuartir, Munas atau Musyawarah Nasional, gerakan pramuka di tingkat nasional, yaitu ada juga kuartir daerah atau kuarda, kemudian ada Saka, Lemdikada, Mabida, Musda, DKD atau Dewan Kerja Daerah, ada Lemdikacap, Musyawarah Cabang atau Musjab, dan lain sebagainya. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu gerakan pramuka adalah sebuah organisasi pendidikan non-formal di Indonesia yang bertujuan membentuk generasi muda yang beriman, berkarakter, cerdas, terampil, sehat, dan berjiwa Pancasila. Organisasi ini menjadi satu-satunya wadah resmi di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan kepanduan. Pendidikan kepramukaan tidak hanya sekadar ilmu, tetapi lebih kepada aktivitas menyenangkan di alam terbuka yang dilakukan bersama antara orang dewasa atau pembina dan peserta didik atau pramuka. Nah, itulah materi hari ini. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dimanapun dan belajar bisa kapanpun. Terima kasih.